Berkurban adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Bentuknya bisa berupa sapi, kambing, kerbau, ataupun domba. Seiring perkembangan teknologi, mekanisme berkurban juga mengalami perkembangan. Sebelumnya, para muzakih atau calon pembeli hewan kurban harus datang ke tempat penjualan hewan kurban untuk memilih dan bertransaksi jual-beli. Namun saat ini, para muzakih dimudahkan dengan fasilitas kurban secara digital atau kurban online. Dengan fasilitas ini, para muzakih tak perlu repot datang ke tempat penjualan hewan kurban. Selain menghemat waktu, mereka juga dimudahkan dalam hal distribusi daging kurban. Tak hanya di Indonesia, tapi juga sejumlah negara tujuan kurban seperti Palestina, Myanmar, Suriah, hingga Somalia. Salah satu organisasi yang memberikan layanan kurban online adalah Dompet Du'afa. Tahun ini menjadi kali ke-24 Dompet Du'afa menggelar tebar kurban. Sebagai syarat pendaftaran, para muzakih cukup mengakses melalui website atau datang langsung ke kantor perwakilan terdekat. Layanan ini mendapat respon positif masyarakat. Setiap tahun, minat peserta tebar kurban terus meningkat. Sebagai jaminan kualitas, seluruh proses sesuai dengan syariat Islam. Pengendalian mutu bahkan dilakukan lebih dari sekali sebelum akhirnya dipasarkan ke program tebar hewan kurban. Semua kegiatan tebar hewan kurban tidak membawa unsur bisnis. Jadi Dompet Du'afa dalam hal ini menyediakan stok pembiayaan untuk operasional saja, tidak mengambil keuntungan dari proses transaksi yang ada ini. Nah, ini substansinya yang hari ini kita lakukan. Makanya jadi fase keduanya ini sebenarnya kita masuk di fase social enterprise hari ini. Nah, inilah yang sedang kita kembangkan. Salah satu muzaki yang jadi anggota dari program tebar kurban ini adalah Lita. Bukan masalah harga yang dia cari, melainkan kepercayaan yang dibina antara Badan Amil Zakat dan muzaki. Nggak ngebandingin juga ke pasar-pasar di mana gitu ya, cuma ada info dari sekolah anak-anak aja kan ada juga. Memang sih untuk harga terendah kambingnya pun memang beda jauh, cuma bukan karena itu juga sih kita memilih di sini, cuma karena memang udah menjadi anggota tetap aja gitu. Tak hanya Dompet Du'afa, sistem kurban dengan cara digital kini juga diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Meski baru memasuki tahun pertama, namun muzaki yang berminat dengan program kurban digital yang dikelola Basnas sudah cukup banyak. Jadi ini bukan jual beli kambing, kami makanya menawarkan kurban seberat 25 kg dipotong di pelosok Indonesia. Jadi kita diniatkan untuk tidak berbisnis, semata-mata seluruh hasil kurban itu diberikan kepada penerima daging kurban, yaitu mustahik dan orang-orang yang berhak. Meski memudahkan, muzakih dan pengelola kurban digital dituntut tetap cermat dan berhati-hati dalam menjalankan ibadah kurban. Setidaknya muzakih harus benar-benar memastikan kualitas hewan kurban yang mereka pilih sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi ketentuan. Kalau dari foto, oke. Kita lihat mereka seller memfoto itu kapan. Jangan-jangan sudah beberapa bulan yang lalu. Ternyata di hari H-nya ternyata kondisinya sudah berubah. Itu kan yang agak sulit juga ya kalau pembelian secara online. Jadi itu harus benar-benar dipikirkan kembali. Memang secara online kita punya punya kepraktisan sendiri. Kita nggak perlu jauh-jauh keluar segala macam gitu ya. Tapi yaitu rawan penipuan dan kita harus make sure. Terlepas dari niatan ibadah, kurban digital juga mengusung misi sosial. Karena lewat layanan ini, distribusi daging kurban dapat menyentuh seluruh wilayah tanah air, bahkan hingga ke mancanegara. Sehingga seluruh warga yang berhak menerima daging kurban bisa ikut berbahagia merayakan Idul Adha. Anggi Krestamia, April Hasibuan melaporkan untuk NET.